Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dan perubahannya dengan pemateri Samainai Asganafilah, Siti Nurjanah, Ulia Sopa Aulia, dan Wina Robiatul Adawiyah. Materi adalah objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Wujud materi: padat, cair, gas. Sifat-sifat materi: ada eksistensif, volumenya semakin besar ukuran suatu materi, maka semakin besar volume materi tersebut. Massa: semakin banyak jumlah suatu materi, maka semakin besar pula massa materi tersebut. Sifat intrinsip: ada sifat fisik dan kimia. Golongan materi menurut komposisi dan sifat materi: ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Senyawa adalah zat murni tak dapat terurai dengan reaksi kimia biasa. Campuran: suatu materi yang tersusun antara dua atau lebih zat dengan komposisi yang tetap. Identifikasi materi: ada identifikasi air murni. Air murni tidak dapat dikenali berdasarkan sifat fisik eksistensif berupa massa atau volume. Identifikasi air murni: emas dan besi sulit dibedakan secara fisik oleh penambangan emas karena warna keduanya sama, namun keduanya memiliki sifat kimia yang berbeda. Emas tidak bereaksi jika dipanaskan, dan sebaliknya jika besi dipanaskan akan menimbulkan percikan. Perubahan materi. Secara umum, perubahan wujud dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisik atau fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisik adalah perubahan suatu materi yang tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Jadi, perubahan fisik bersifat sementara. Pada perubahan fisik, komposisi zat tidak berubah atau tetap, yang berubah hanya wujudnya saja. Contohnya, es yang mencair merupakan salah satu contoh perubahan wujud zat, yaitu dari wujud padat berubah menjadi wujud cair, baik wujud padat maupun dalam wujud cair. Zat yang menyusunnya tidak berubah, yaitu air. Perubahan fisik zat meliputi: yang pertama, menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud satu zat dari wujud cair menjadi wujud gas. Mengembun adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud gas menjadi wujud cair. Contoh, air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Uap air jika didinginkan akan mengembun dan kembali menjadi air. Kedua, mencair dan membeku. Mencair adalah perubahan wujud zat dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Sedangkan membeku adalah perubahan wujud cair berubah menjadi wujud padat. Contoh, jika es yang padat dipanaskan akan mencair, dan jika air yang didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius maka akan membeku dan membentuk es. Ketiga, menyublim dan deposisi. Menyublim adalah perubahan wujud suatu zat padat menjadi wujud gas. Deposisi adalah perubahan wujud gas menjadi wujud padat. Contoh, kapur barus dan iodin merupakan zat padat. Keduanya dapat berubah wujud menjadi zat gas jika dipanaskan. Keempat, melarut dan mengkristal. Melarut contohnya, saat mengaduk gula pasir ke dalam air panas, maka gula tidak akan menghilang, tetapi larut dalam air. Kedua, mengkristal. Contohnya, proses pembuatan garam dari air laut dengan cara menguap air laut sehingga diperoleh kristal garam. Yang selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan suatu materi yang menghasilkan suatu materi baru. Perubahan ini bersifat kekal. Pada perubahan kimia, komposisi atau susunan zat-zat yang menyusun materi akan mengalami perubahan, sehingga komposisi zat penyusun materi awal akan berbeda dengan komposisi zat penyusun materi akhir. Dan perubahan kimia tersebut sering disebut reaksi kimia.
Adapun ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia. Yang pertama, terjadinya perubahan warna. Kedua, terjadinya perubahan suhu. Ketiga, timbulnya gas. Dan yang keempat, terjadinya endapan. Yang selanjutnya yaitu mengenai energi. Kata energi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Jadi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Adapun macam-macam energi. Yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Dan jumlah kedua energi itu dinamakan energi mekanik. Dan yang kedua, energi panas. Energi panas juga sering disebut kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu ataupun dapat berubah bentuk, perubahan ukuran, perubahan volume benda itu. Yang ketiga, energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul ketika dua batang magnet yang kutubnya saling berdekatan. Kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, ada energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Yang keenam, energi bunyi. Bunyi dapat diartikan sebagai getaran, sehingga energi bunyi dapat diartikan juga sebagai getaran. Yang ketujuh, energi nuklir. Nuklir adalah reaksi yang terjadi antara partikel dengan inti atom yang digolongkan dalam kelompok HIVI seperti aktinida. Yang kedelapan, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik sekitar 380 sampai 750 nm. Yang kesembilan, energi matahari. Energi matahari adalah energi berupa sinar dan panas dari matahari. Kemudian kesimpulannya, materi adalah sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dan dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Terdapat 3 macam materi, yakni padat, cair, dan gas. Zat memiliki bentuk dan volume tetap, selama tidak ada pengaruh dari luar. Berbeda dengan zat cair, yang berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempuhnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih.